BPBD mencatat total luas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi hingga Juli 2023 mencapai 71,83 hektar. Guna beri efek jera, Kejaksaan Negeri Jambi ancam beri hukuman mati bagi para pelaku penyalahgunaan narkoba. Berhasil menciptakan kemeja dan baju batik untuk Presiden Jokowi, 4 siswi SMK 4 Kota Jambi diundang ke Istana Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini di edisi 2 Agustus 2023. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Cynthia Permana. Dan saya Rahmadani Putri, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ya, saudara, mengawali informasi hari ini pemirsa, hingga 31 Juli 2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi mencatat total luas karhutla di wilayah Provinsi Jambi mencapai 71,83 hektar, terluas berada di Kabupaten Sarolangun. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi mencatat sepanjang Januari hingga 31 Juli 2023, total luas kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi mencapai 71,83 hektar. PLH Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Dodi Chandra mengatakan, lokasi karhutla ini bertambah menjadi 8 daerah, yang sebelumnya hanya 6 daerah pada akhir Juni lalu. Terluas berada di Kabupaten Sarolangun, dengan catatan 22,48 hektar. Selanjutnya disusul Kabupaten Tebo 13,90 hektar, Batanghari 13 hektar, Tanjung Jabung Barat 9,80 hektar, Merangin 6,30 hektar, Bungo 4,25 hektar, kemudian Tanjung Jabung Timur 1,60 hektar, dan terakhir Timur Jambi dengan catatan 0,50 hektar. Dodi menerangkan hanya 3 daerah dari 11 daerah di Provinsi Jambi yang bebas dari kejadian karhutla, yakni Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, serta Kabupaten Kerinci. Meningkatnya luas karhutla yang terjadi belakangan ini salah satunya diakibatkan karena kondisi cuaca panas yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi. Untuk itu masyarakat kembali diimbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Untuk saat ini sampai dengan tanggal 30 Juli itu luas area terbakar itu ada sekitar kurang lebih 71,83 hektar. Daerah yang terbesar di mana, Pak? Yang terbesar itu di Sarolangun kurang lebih ada 22 hektar. Di Gabut ada sekitar 7 hektar dan Mineral ada kurang lebih sekitar 63,43 hektar. Untuk sementara memang ada penambahan dikit, itu seperti yang tadi saya sampaikan ada sekitar yang terbesar itu ada di Sarolangun 22,43 hektar. Tapi kondisinya masih bisa aman ini? Kondisi masih terkendali, kami juga masih menghimbau kepada masyarakat untuk hati-hati, jangan sampai membuka lahan dengan membakar karena dengan kondisi yang cuaca sangat panas ini sangat sensitif untuk terjadi kebakaran yang meluas. Berdasarkan catatan BPBD Provinsi Jambi, dari total luas karhutla yang terjadi hingga akhir Juli 2023, 63,43 hektar karhutla terjadi pada lahan mineral, sedangkan 8,40 hektar sisanya terjadi di lahan gambut. Randy Harta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Korem 042 Garuda Putih mendirikan 59 pos pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pos yang berisikan tim gabungan ini didirikan di sejumlah titik rawan karhutla. Untuk mencegah dan mengantisipasi karhutla sejak dini, Satgas Karhutla Korem 042 Garuda Putih Jambi mendirikan 59 pos pemantau dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Pos yang beranggotakan tim gabungan ini didirikan di sejumlah wilayah yang menjadi lokasi rawan kebakaran. Dan Rem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Supriyono mengatakan, pos ini ditambah dari yang sebelumnya hanya 8 titik panas. Pos itu sengaja ditambah untuk memastikan Provinsi Jambi bebas dari kebakaran hutan dan lahan hingga 3 bulan ke depan. Selain mendirikan pos, tim Satgas Karhutla juga turut melakukan patroli udara setiap harinya dengan menggunakan helikopter. Sejauh ini kita telah menyiapkan memitigasi pencegahan secara maksimal. Di antaranya kita ada prinsipnya bagaimana kita bisa mencegah sebelum api itu menjadi membesar. Dan sejauh ini kita sudah mengorganisir dan kami sudah menambah
pos pantau dan pos tindakan awal dari jumlah hanya 8 pos se-Jambi ini, kami sudah tingkatkan jadi 59 pos. Masing-masing kita isi campuran TNI Polri dan tenaga API itu antara 10 sampai 20. Sedang ada di lapangan semua untuk 3 bulan ke depan. Tujuan adalah kita mendekatkan diri dan perlengkapan kita untuk dapat menjangkau sedekat mungkin titik-titik yang kemungkinan terjadi kebakaran. Alhamdulillah dengan adanya ini kita bisa mencegah dan kita setiap muncul api bisa kita deteksi dan kita tindak lanjuti. Kita sudah menggunakan juga aplikasi Cipongi namanya, di mana kita bisa melihat titik api yang muncul. Kemudian kita juga sudah memiliki aplikasi helikopter kita kemana dia bergerak untuk memantau dan pemadaman. Selain diimbau untuk menjaga lahan di wilayah gambut, masyarakat juga diimbau untuk tidak memperluas lahan dengan cara dibakar. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Kejaksaan Negeri Sungai Penuh mengklaim telah menyelamatkan uang negara dari penanganan kasus tindak pidana korupsi tahun 2023. Uang negara yang diamankan dari tangan tersangka mencapai 10 miliar rupiah. Berdasarkan data pihak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, hingga semester pertama tahun 2023, Kejari Sungai Penuh menyelamatkan 10 miliar rupiah keuangan negara. Kerugian keuangan negara itu berasal dari 2 kasus tindak pidana korupsi. 2 kasus itu diantaranya kasus penggelapan bekas salah satu bank milik BUMN di Kecamatan Kayuaro, Kabupaten Kerinci, dan penanganan kasus perkara tunjangan rumah dinas anggota DPRD Kabupaten Kerinci dari tahun 2017 hingga 2021, yang hingga saat ini masih bergulir di Pengadilan Tipikor Provinsi Jambi. Kasih Intelijen Kejari Sungai Penuh Andi Sugandi mengatakan, pengembalian kerugian keuangan negara itu mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan tahun 2022 hanya 400 juta rupiah. Terjadi pelonjakan yang sangat signifikan dengan peningkatan terhadap pengembalian kerugian keuangan negara dari yang di 2022 sekitar 400-an juta rupiah, baik itu dari uang pengganti maupun denda. Sekarang hampir sampai kepada 10 bahkan lebih 10 miliaran lebih uang yang telah kami lakukan penyitaan di 2023. Andi Sugandi menambahkan, hingga saat ini pihaknya masih mendalami dan melakukan penyelidikan terhadap perkara yang masuk ke Kejari Sungai Penuh. Irwan TVRI Jambi melaporkan. Kejaksaan Negeri Jambi akan memberikan hukuman maksimal kepada pelaku penyalahgunaan narkoba. Hukuman mati akan diberikan guna memberikan efek jera bagi pelaku penyalahgunaan narkoba di Kota Jambi. Kejaksaan Negeri Jambi tidak segan-segan akan memberikan hukuman maksimal atau mati kepada pelaku penyalahgunaan narkoba. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi meningkatnya aktivitas peredaran narkoba di Kota Jambi. Kepala Kejaksaan Negeri Jambi, Inggra Tubun mengatakan, kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Jambi saat ini masih menjadi perhatian khusus para penegak hukum. Hal ini terlihat langsung dari ratusan perkara yang telah diterima oleh tim Kejari Jambi. Melihat dari tingginya peredaran narkoba tersebut, Inggra Tubun mengancam bagi para pelaku penyalahgunaan narkoba yang masih nekat merusak generasi bangsa akan diberikan hukuman maksimal atau mati di proses persidangan. Memang ini menjadi concern kita bersama, perhatian kita bersama, supaya kedepannya memang bagaimana caranya kita meminimalkan memang ini perkara-perkara narkotika. Ini menjadi keperhatian saya juga selaku Kepala Kejaksaan Negeri di Jambi, karena dari tuntutannya juga kita maksimalkan tuntutannya, tapi memang nggak habis-habis juga. Tapi saya sependapat saran dari Pak Lodi, mungkin kedepannya apabila memang ada peredaran narkotika yang jumlahnya fantastis atau apa, saya juga tidak akan segan-segan untuk melaksanakan penuntutan pidana mati terhadap pelaku-pelaku tersebut. Sesuai dengan pasal 112 dan 114 terkait penyalahgunaan narkoba, para pelaku penyalahgunaan narkoba dapat dikenakan hukuman maksimal dengan ancaman seumur hidup atau hukuman mati. Ashar TVRI Jambi melaporkan.
Sementara itu, saudara memastikan pasokan makanan dan keperluan lainnya dalam kondisi aman. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani kembali menyalurkan berbagai bantuan dari pemerintah Provinsi Jambi untuk warga Legok yang terdampak kebakaran. Memastikan pasokan makanan dan keperluan lainnya terpenuhi, pemerintah Provinsi Jambi kembali menyalurkan bantuan untuk 130 jiwa warga Legok dari 38 kepala keluarga yang 33 rumahnya terdampak musibah kebakaran beberapa waktu lalu. Penyaluran sejumlah bantuan kemanusiaan yang disiapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi ini secara langsung diserahkan oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Wagub mengatakan, sejumlah bantuan yang disalurkan mulai dari makanan siap saji, pakaian dewasa, hingga perlengkapan kebutuhan untuk anak-anak. Ini sebagai bentuk dukungan moral maupun material yang diupayakan pemerintah Provinsi Jambi untuk menjamin seluruh masyarakat yang terdampak musibah kebakaran mendapat pendampingan dari pemerintah. Wagub menekankan, selain memberikan dukungan bantuan untuk keperluan masyarakat pasca kebakaran, pemerintah akan mengupayakan bantuan pengurusan dokumen bagi warga terdampak, mulai dari KTP, KK, dan sejumlah dokumen berharga lainnya yang terbakar. Dukungan kepengurusan berbagai dokumen pribadi ini akan diupayakan melalui kolaborasi antar berbagai pihak, khususnya dari pemerintah Kota Jambi. Itu sebagai tanda prihatin kami sebelum melihat situasi ini, ya, sebatas tanda prihatin. Kalau dikatakan bantuan juga kan belum juga mencukupi juga. Sebagai tanda kami, tanda hasil kami kepada mereka-mereka. Mudah-mudahan tidak dilihat hanya dilihat dari jumlah atau nominal atau nilainya, tapi dari rasa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ini sedikit dapat membantu daripada apa yang memang harus kita berikan. Memang ada beberapa hal lagi yang memang harus kita sama-sama, kota atau provinsi sama. Soal mungkin ada beberapa dokumen penting, sangat penting yang kita dapat. Contoh masalah kependudukan data kependudukan, KTP, kartu keluarga. Alhamdulillah, saya melihat langsung tadi sudah diselesaikan oleh dari Dukcapil Kota masalah KTP yang terbakar, kartu keluarga, akte dan sebagainya. Pokoknya masalah administrasi kependudukan. Selain menyerahkan bantuan, Wagub Abdullah Sani juga secara langsung meninjau kondisi terkini rumah-rumah warga yang terbakar beberapa waktu lalu. Rediarta, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, saudara, 4 siswi SMK 4 Kota Jambi yang membuat kemeja putih dan batik untuk Presiden Joko Widodo diundang ke Istana Negara. Keempat siswi itu dijadwalkan berangkat dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. 4 siswi kelas 12 jurusan Tata Busana Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kota Jambi diundang Presiden Joko Widodo ke Istana Negara. Keempat siswi itu dijadwalkan berangkat dalam rangka memperingati HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. 4 siswi itu yakni Sunia Ariska, Zea Abadiah, Zakia Barlian, dan Ayu Wulandari. Mereka diundang Presiden Joko Widodo karena telah berhasil membuat kemeja putih dan baju batik yang dikenakan Presiden saat kunjungan kerja di Bengkulu beberapa pekan lalu. Sunia Ariska mengaku langsung sujud syukur saat diberitahu pihak sekolah diundang ke Istana Negara. Mereka tidak menyangka, selain bangga dapat membuat kemeja Presiden, juga diundang ke Istana. Untuk bertemu Kepala Negara, para siswa saat ini tengah membuat seragam batik khusus yang akan digunakan saat berada di Istana. Bangga banget sampai sujud syukur Pak, terharu. Iya. Jadi nanti rencananya berempat mau berangkat. Iya Pak. Nah kemarin yang dibuat baju apa aja? Baju kemeja putih sama batik. Oh gitu. Kamu berapa tim? 2 tim? Kami kebetulan bikin kemeja putih. Yang 2 lagi? Yang 2 lagi bikin batik. Batik. Oh, beda-beda ya? Beda-beda. Apa sih perasaan waktu membuat baju Bapak itu? Bangga banget Pak, terharu, sedih, kayak masih nggak nyangka gitu ini bikinin baju Pak Presiden, orang nomor 1 di Indonesia gitu Pak. Terus diundang ini? Senang banget, nggak nyangka Pak. Kepala SMK Negeri 4 Jambi, Asmiati, mengaku bersyukur karena siswa maupun pihak sekolah diundang langsung oleh Presiden. Kemeja maupun baju batik Presiden dibuat dalam waktu hanya 8 hari, lebih cepat dari target waktu yang ditentukan selama 2 pekan. Pasca kedatangan Presiden ke sekolah 2 bulan lalu, membuat pihak sekolah kebanjiran order.
Kemarin hari Senin kita dapat info, itu infonya dari dinas ada, dari Koinfo ada juga. Tanggapan kita gimana Bu dengan? Alhamdulillah kita sangat berbahagia. Memang ini adalah cita-cita dari anak-anak kita juga ingin bertemu, apalagi saya selaku kepala sekolah sangat ingin ke istana. Alhamdulillah mudah-mudahan bisa terwujud. Rencana berangkat berapa orang Bu? Yang diundang sesuai dengan yang diundang siswa itu insya Allah ada 4, gurunya 1, atau saya mewakili sebagai kepala sekolah. Sambil menyiapkan seragam batik, para siswi maupun kepala sekolah berharap kehadiran mereka ke Istana Negara dapat terwujud. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kelangkaan gas subsidi 3 kg juga dirasakan oleh masyarakat dan para pedagang di pasar tradisional Sengeti, Muaro Jambi. Kelangkaan gas melon tersebut sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir. Langkanya gas subsidi 3 kg di Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi membuat masyarakat dan pedagang resah. Seorang pedagang makanan di pasar tradisional Sengeti, Sabli, mengaku kelangkaan gas melon tersebut sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir. Dirinya harus berkeliling untuk mencari gas subsidi 3 kg di warung kelontong. Sementara itu, harga gas di pengecer jauh di atas harga ecer tertinggi yang ditetapkan Pertamina, yakni Rp35.000 sampai dengan Rp40.000 per tabung. Meski harga gas sangat mahal, namun Sabli tidak bisa menaikkan harga makanan di warung miliknya. Sekarang ini gas agak langka, mencarinya agak banyak. Kalau di pangkalan itu ada pada cuma 1. Di pangkalan tuh kalah 20. Kalau di toko? Kalau di luar tuh 30, 35. Susah sekarang dapat Pak ya? Iya, susah. Sudah berapa lama Pak? Sudah 2 bulan lah. 2 bulan ya? Iya. Terganggu Pak dengan usaha UMKM? Terganggu. Kelangkaan gas melon tersebut juga dirasakan oleh pedagang lainnya. Untuk mendapatkan gas subsidi di pangkalan, mereka harus mengantri sepanjang puluhan meter. Ia berharap pemerintah dapat mengatasi kelangkaan gas subsidi 3 kg. Cap antriannya sampai 10 km. Apalagi dapat jual kalau nak antri tuh. Nah, tuh kalau dapat tuh janganlah. Misalnya ada di RT ini agen, utamakan RT. Nah, itu yang penting. Ini kadang RT-nya sampai RT di mana-mana datang situ. Yang RT dewek sebelah rumah ada dapat. Nah, itu. Langkanya gas bersubsidi tersebut membuat masyarakat dan para pedagang makanan harus mengeluarkan uang lebih untuk mendapatkan gas subsidi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Ya, diantaranya dalam sukseskan pemilu 2024, KPU Kabupaten Berangin lakukan sosialisasi bagi pemilih pemula. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Kita awali segmen ini dengan informasi Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Provinsi Jambi Usman Ermulan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup. Seluruh kader Partai Golkar diminta fokus untuk bekerja menghadapi agenda politik pemilu 2024. Wacana musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup Partai Golkar berembus dalam beberapa pekan terakhir. Bermula dari inisiatif Dewan Pakar Partai Golkar. Saat itu, salinan keputusan rapat Dewan Pakar Partai Golkar bocor, yakni salah satunya keputusan yang diambil adalah mengevaluasi kepemimpinan Airlangga Hartarto. Dewan Pakar mempermasalahkan elektabilitas Airlangga yang rendah. Sedangkan Musyawarah Nasional Partai Golkar telah memutuskan Airlangga sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Mereka mengusulkan untuk mengganti capres yang akan diusung dan usulan itu diiringi dengan pergantian ketua umum melalui Munaslup. Sementara itu, DPD Partai Golkar seluruh Indonesia tidak setuju atau menolak wacana Munaslup, termasuk Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Provinsi Jambi, Usman Ermulan. Politisi senior Partai Golkar ini menilai Munaslup hanya akan menurunkan marwah Partai Pohon Beringin yang akan menghadapi pemilu dan Pilpres 2024.
Seluruh kader Partai Golkar diminta fokus untuk bekerja menghadapi pada pemilu serentak 2024 mendatang. Saya sependapat dengan para ketua-ketua DPD di seluruh Indonesia untuk kita konsentrasi kepada pemenangan Golkar pada pemilu 2024 yang mendatang. Yang diperkirakan angka yang sangat mengerikan pada Golkar saat ini sangat mengerikan itu kalau hanya 1 digit. Nah, biasanya Golkar 2 digit dalam pemenangan pemilu. Nah, ini jangan dirusak karena emosi orang-orang tertentu untuk menguasai Golkar. Nah, untuk itu saya berharap kalau setelah setelah pemilu 2024, silakan Munas. Munas Partai Golkar akan berlangsung pada tahun 2024. Untuk itu, mantan anggota DPR RI 3 periode dan mantan Bupati Tanjung Jabung Barat ini minta seluruh kader merapatkan barisan untuk mengikuti ketentuan partai. Andi Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Kabupaten Merangin menggelar sosialisasi pemilihan umum 2024 ke BAN 1 Merangin. Sosialisasi itu dilakukan agar pemilih pemula menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Agar pemilih pemula menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara, KPU Kabupaten Merangin menggelar sosialisasi pemilihan umum tahun 2024 ke Madrasah Aliyah Negeri 1 Merangin. Ketua dan anggota KPU Merangin bertatap muka langsung dengan puluhan siswa untuk memberikan materi pemilu. Selain pentingnya pemilu, Ketua dan anggota KPU Merangin juga memberikan materi tentang peserta pemilu, jenis-jenis surat suara, dan bagaimana pemilih pemula dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024. Siswa yang menghadiri sosialisasi itu antusias mendengarkan pemaparan materi yang dikemas dengan metode yang menyenangkan. Anggota KPU Merangin Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, dan SDM Zurhat Mijaya menjelaskan, sosialisasi ini sengaja dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya pemilih pemula. Tentunya dengan kita sosialisasi ke pemilih pemula, kita sangat berharap pemilih pemula ini pada tanggal 14 Februari nanti tidak golput, dalam artian menggunakan hak pilihnya. Para pemilih pemula menyambut baik sosialisasi ini karena materi yang disampaikan belum pernah mereka dapatkan di bangku sekolah, sehingga dapat menambah pengetahuan baru bagi mereka. Jumlah pemilih berdasarkan generasi pada daftar pemilih tetap pemilu tahun 2024 untuk kelompok umur 17 hingga 21 tahun atau generasi Z mencapai 24,66% atau berjumlah 68.215 orang. Ramadan Cerbit Takasa, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, 2 kades di Kabupaten Tanjung Jabung Timur maju dalam kontestasi Pileg 2024. Tampak jabatan 2 kades itu diisi oleh ASN. 2 kepala desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur resmi mengundurkan diri dari jabatannya demi menjadi bacalek di pemilu 2024. Hal itu ditandai dengan terbitnya SK pemberhentian sekaligus pengangkatan pejabat atau PJ Kades pertanggal 5 Juli 2023. Kabid Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Richa Saputra mengatakan, SK pemberhentian kepala desa dan pengangkatan PJ langsung ditandatangani oleh Bupati Tanjung Jabung Timur Romi Haryanto. 2 kepala desa itu berada di Kecamatan Geragai dan Rantau Rasau. Untuk pengangkatan PJ diambil dari ASN yang bertugas di pemerintahan setempat, seperti Desa Pandan Makmur diisi oleh Saprizal, Sekretaris Camat Geragai. Sedangkan Desa Rantau Jaya diisi Sulis Setiabudi, Kasih Pembangunan Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Geragai. Kedua PJ sudah berkantor di 2 desa itu sejak terbitnya SK pengangkatan selama 6 bulan. Jika belum ada yang mengisi, maka akan diperpanjang selama 1 tahun. Kedua PJ kepala desa itu diharapkan dapat segera bersinergi dengan pemerintah kabupaten agar dapat membangun Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, berbagai upaya tengah dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo untuk memenuhi hak pemilih pemula untuk pemilu 2024. Selain rutin ke kecamatan, juga direncanakan jemput bola ke sekolah-sekolah.
Jelang pemilu 2024, berbagai upaya tengah dilakukan oleh Dinas Dukcapil yang bekerjasama dengan KPU Kabupaten Tebo. Ini dilakukan untuk memenuhi hak bagi pemilih pemula, salah satunya dari kalangan pelajar. Selain rutin melakukan perekaman ke kecamatan, jelang pemilu tahun 2024 juga berencana turun jemput bola ke sekolah-sekolah untuk melakukan perekaman bagi pemilih pemula. Data terakhir Dinas Dukcapil Tebo terhitung sejak bulan Mei hingga Juli 2023. Dari 4.909, 595 sudah melakukan perekaman data. Sisanya sekitar 4.300 lebih yang belum melakukan perekaman. Bukan himbauan lagi, kami sudah memberikan surat, namun kami akan melaksanakan jemput bola ke sekolah-sekolah yang sudah kami laksanakan tahun 2020. Memang kendalanya sudah kami sampaikan ke KPU, di sekolah itu ada sekitar 100 siswa, sudah kami kumpulkan anaknya, kami rekam, namun belum semua terekam, anak itu sudah banyak pulang, karena sudah jam pulang sekolah. Itu kendalanya, sudah kami sampaikan ke KPU kemarin. Sementara itu, untuk kebutuhan belangko, Dinas Dukcapil Tebo mengaku cukup, terutama bagi kebutuhan perekaman pemilih pemula. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah di Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya SKK Migas Petro China International Jabung LTD salurkan sejumlah bantuan pemberdayaan masyarakat. Informasinya usai jeda. Pemirsa, masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, SKK Migas Petro China International Jabung LTD menyalurkan bantuan pengendalian stunting dan alat pertanian kepada pemerintah Kabupaten Sarolangun. Bantuan itu merupakan kegiatan rutin yang dilakukan SKK Migas Petro China International Jabung LTD untuk pemberdayaan masyarakat di Provinsi Jambi. Penyaluran bantuan Corporate Social Responsibility atau CSR dari sejumlah perusahaan dan badan usaha di wilayah Kabupaten Sarolangun dilaksanakan di halaman kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun. Kepala DPM TPSP Kabupaten Sarolangun Zahrudin mengatakan, penanganan stunting, penanggulangan inflasi dan kemiskinan ekstrim tak hanya menjadi tugas pemerintah, namun juga perusahaan melalui dana CSR-nya. Penyaluran bantuan yang dilakukan itu merupakan langkah pertama melalui pelayanan satu pintu yang dilakukan secara bertahap. Sarudi mengapresiasi SKK Migas Petro China dan Seleraya Merangin II yang menyalurkan bantuan pemberdayaan masyarakat di sektor pembangunan pagar sekolah dan sektor pertanian. PT Petro China, pembangunan pagar SD nomor 58 Desa Teluk Rendah, Kecamatan CNG, nilainya 50 juta. Terus Petro China juga lagi pembelian alat mesin pertanian untuk petani Sumber Harapan, Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, nilainya 46 juta. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan, perusahaan dan badan usaha yang ada di wilayah Kabupaten Sarolangun diharapkan dapat bersinergi membantu masyarakat, terutama yang bermukim di sekitar perusahaan. Penyaluran bantuan CSR itu akan dikelola melalui Dinas DPM TPSP, kemudian akan disalurkan kepada Koordinator Pengendalian Stunting, Koordinator Kemiskinan Ekstrim dan Inflasi. Di tingkat pusat baru saja tadi pagi pemerintah memberikan dana insentif kepada daerah, kabupaten, kota, provinsi yang bisa menangani inflasi, Pak. Hanya 330 daerah ya, 33 ya. 33 daerah provinsi dan kabupaten kota, Pak. Luar biasa. Merangin dapat, Bungo dapat, provinsi nggak dapat. Kami belum, karena ini triwulanan ya. Bahril Bakri mengapresiasi partisipasi dan kepedulian dari Petro China International Jabung LTD yang menyalurkan bantuan kepada Pemkab Sarolangun. Bantuan itu berupa paket pencegahan stunting berupa beras, telur, dan susu formula, serta pembangunan pagar SD Negeri 58 Desa Teluk Rendah, Kecamatan Cerminan Gedang. Tak hanya itu, Petro China International Jabung LTD juga memberikan bantuan
berupa alat pertanian untuk kelompok tani Beringin Harapan 2 Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, berupa mesin perontok padi dan mesin bajak sawah. Teknis penyaluran tadi ada langsung diserahkan sudah, tadi ada untuk sekolah ya tadi ya langsung, dan juga dan untuk yang lain kami melalui program-program pada saat kami menyampaikan ada program-program yang langsung kami turun dan juga kita akan sampaikan kepada camat juga. Jadi secara langsung pemerintah daerah turun ke lapangan untuk. Terus Cina bagus banget tadi ya, saya lupa tanya. Terima kasih banyak juga kepada Petur Cina. Tadi Pak Saiful langsung datang nih. Pak Saiful ya, alhamdulillah. Government and Relations Superintendent SKK Migas PetroChina Saiful mengatakan, bantuan itu merupakan kegiatan rutin yang dilakukan pihak perusahaan, serta menjadi program pemberdayaan masyarakat yang diselaraskan dengan program pemerintah Kabupaten Sarolangun. Tak hanya menyalurkan bantuan percepatan pengendalian stunting, SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd juga menyalurkan bantuan pembangunan sarana sekolah di sektor pendidikan dan membantu para petani yang berada di lingkungan perusahaan. Dalam hal ini kita memberikan bantuan program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat ini diselaraskan dengan program pemerintah Sarolangun, yaitu pengentasan stunting, kemiskinan ekstrim, dan juga pemberdayaan ekonomi. Jadi dari PetroChina memberikan bantuan untuk stunting sendiri, kita berkolaborasi dengan pemerintah setempat, memberikan beberapa paket ya, ada susu, ada telur, ada beras yang kita berikan dengan harapan ini nanti bisa membantu pemerintah untuk mengentaskan stunting, masalah stunting yang ada di Sarolangun, tentu dalam porsinya kami. Nah selain itu juga kami memberikan bantuan untuk program pemberdayaan masyarakatnya, itu ada beberapa alat dan mesin pertanian, kita berikan bantuan untuk kelompok tani. Penyaluran bantuan CSR itu turut dihadiri oleh Sekda Sarolangun Endang Abdul Nasar, sejumlah OPD di lingkup Pemkab Sarolangun, camat dalam wilayah Kabupaten Sarolangun, dan perwakilan dari berbagai perusahaan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Pemkab Muaro Jambi kembali menggelar rembuk stunting dalam rangka evaluasi kinerja pencegahan dan penanggulangan stunting. Kegiatan itu dilakukan untuk mewujudkan capaian target angka stunting pada tahun 2024 di bawah 14%. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus berkomitmen dalam menurunkan angka stunting pada anak. Saat ini, prevalensi stunting di Muaro Jambi hanya 18,6%. Jumlah ini menurun dibanding tahun 2022 mencapai 27,2%. Dalam mewujudkan komitmen itu, pada Selasa kemarin Pemkab Muaro Jambi menggelar rembuk stunting tahun 2023. Kegiatan itu mengusung tema konvergensi pencegahan stunting, mewujudkan sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia maju. Penjabat Bupati Bahyuni Dilansyah mengatakan, ada 8 aksi konvergensi pencegahan stunting yang harus dijalankan tim dengan baik. Di antaranya, penganalisis situasi, rencana kegiatan, peran aktif desa, pembinaan kader pembangunan manusia, sistem manajemen data stunting, pengukuran dan publikasi stunting, dan review kinerja tahunan. Dengan terlaksananya 8 aksi itu, diharapkan angka stunting di Muaro Jambi pada tahun 2023 dapat kembali turun hingga di bawah angka yang ditargetkan pemerintah pusat. Kerjanya sudah baik, kita teruskan. Di mana ada hambatan, kita bekerja sama-sama. Saya minta analisis dari Bapeda, saya minta ada biar terkait dengan pengukuran dan penilaian. Itu salah satu 8 aksi yang diminta oleh pemerintah pusat. Dan mudah-mudahan ini dapat kita lakukan di bulan Agustus ini sehingga Muaro Jambi nanti bergerak naik lagi. Rembuk stunting yang berlangsung di ruang pola kantor Bupati itu diisi oleh narasumber dari Bapeda Provinsi Jambi yang menyampaikan materi tentang percepatan penurunan stunting. Pada kegiatan itu, Bahyuni Deliansyah bersama tim penurunan stunting Muaro Jambi menandatangani komitmen bersama pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Muaro Jambi tahun 2023. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Polda
Gratiskan biaya balik nama kendaraan bermotor per Agustus 2023. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Pemirsa, masih bersama kami di Jambi hari ini. Penantian puluhan tahun pembangunan jembatan penghubung antar desa akhirnya menjadi kenyataan. Seperti di Desa Tengah Ulu, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Ditandai dengan peletakan batu pertama, pembangunan jembatan gantung di Desa Tengah Ulu, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo dimulai. Setelah puluhan tahun dinantikan, akhirnya menjadi kenyataan. Pada kesempatan tersebut, PJ Bupati Tebo Aspan menyampaikan, pembangunan jembatan ini merupakan realisasi dari aspirasi masyarakat saat kunjungan dari desa ke desa. Salah satunya di Desa Tengah Ulu, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Sebagian besar warga menginginkan pembangunan jembatan gantung guna kelancaran roda perekonomian dan akses untuk anak pergi ke sekolah. Saat ini jembatan gantung dengan panjang sekitar 50 meter sudah dikerjakan. Diharapkan pada bulan November 2023 nanti masyarakat sudah bisa menikmati jembatan tersebut. Jembatan gantung ini selain bisa ditempuh kendaraan roda 2, juga bisa ditempuh kendaraan roda 4 dengan tonase terbatas. Dan jembatan yang dibangun tadi menghubungkan 4 desa. Selama ini mereka harus lewat TI, Tebo Indah, yang memutar lebih kurang 30 kilo. Jadi dengan dibangunnya jembatan tadi, di samping itu bisa memperlancar transportasi, juga jarak tempuh jauh lebih dekat 30 kilo dari yang biasa mereka lakukan. Jadi itu dengan harapan setelah dibangun jembatan ini transportasi masyarakat untuk pendidikan, untuk perekonomian ini akan menjadi lancar. Aspan berharap setelah dibangun jembatan ini, masyarakat desa bisa memelihara dan memanfaatkannya. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, pemerintah Provinsi Jambi menggelar rapat pemantapan persiapan peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Rapat itu dalam rangka memantapkan seluruh agenda kegiatan dalam rangka menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jambi menyelenggarakan rapat pemantapan persiapan peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia tahun 2023. Rapat yang dihadiri berbagai stakeholder terkait itu dipimpin oleh Asisten 1 Setda Provinsi Jambi, Arif Munandar. Arif Munandar mengatakan, rapat ini dilakukan untuk memantapkan seluruh agenda kegiatan dalam rangka menyambut HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan diselenggarakan pemerintah berlangsung sukses dan lancar. Berdasarkan agenda yang disusun, pelaksanaan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia akan dimulai pada 15 Agustus mendatang melalui pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka Provinsi Jambi. Selanjutnya pada 16 Agustus mengikuti pidato kenegaraan Presiden dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi. Dan pada malam harinya akan dilakukan renungan suci di Taman Makam Pahlawan. Sementara upacara 17 Agustus akan dilaksanakan di lapangan utama kantor Gubernur Jambi dan resepsi kenegaraan akan diselenggarakan di Rumah Dinas Gubernur Jambi pada malam harinya. Dalam rangka persiapan memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78. Jadi kita mulai dari tanggal 15 itu kita ada pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka. Itu rencananya di Rumah Dinas Gubernur. Selanjutnya paginya 16 itu ada kegiatan pidato kenegaraan dari Presiden, ya itu kegiatan dari pusat, itu kegiatannya ada di rapat paripurna DPR. Selanjutnya setelah itu malam, ya itu 2 kali ya, malam itu kita ada kegiatan renungan suci jam 12 malam di Taman Makam Pahlawan. Berikutnya pagi kita akan ada melaksanakan kegiatan pengibaran duplikat bendera pusaka itu di lapangan kantor Gubernur Jambi. Itu petugasnya untuk penaikannya itu dari Korem dan dari penurunan dari Polda. HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia mengusung tema Terus Maju untuk Indonesia Maju.
Tema ini merefleksikan semangat bangsa untuk terus melanjutkan perjuangan pembangunan, berkolaborasi bersama, dan memanfaatkan momentum mewujudkan Indonesia maju. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Kepala TVRI Stasiun Jambi Raden Sarjono melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak P3K di lingkungan kerja TVRI Stasiun Jambi. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K dilaksanakan di studio TVRI Jambi, dipimpin oleh Kepala TVRI Stasiun Jambi Raden Sarjono. Kepstaf TVRI Jambi berharap pegawai yang baru dilantik bisa cepat beradaptasi dan berkolaborasi dengan satuan kerja. Harapan untuk Pak Bobi itu bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kalau saya yakin karena Pak Bobi memang selama ini sudah berdinas di lingkungan TVRI Jambi, nanti lekas menyesuaikan tugas-tugas yang diberikan dan nanti bisa memberikan karya-karya ataupun tugas melaksanakan tugas dengan baik. Pelantikan pegawai baru P3K TVRI Jambi atas nama Bobi Kurniawan diterima untuk Satuan Kerja Teknisi Siaran. Bobi Kurniawan mengatakan, ia sangat senang dan bangga bisa menjadi bagian dari TVRI Stasiun Jambi. Bobi berkomitmen untuk segera menyesuaikan diri di lingkungan kerja yang baru dan ikut berpartisipasi memajukan TVRI Stasiun Jambi. Alhamdulillah, saya hari ini sangat senang dan bahagia sekali karena pada hari ini telah resmi menjadi pegawai P3K di lingkungan TVRI Jambi. Ya, setelah melewati beberapa tahap proses seleksi, alhamdulillah pada hari ini resmi menjadi pegawai P3K di Satker TVRI Jambi di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yaji Santoso, Libri, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kabar gembira bagi masyarakat pemilik kendaraan di Provinsi Jambi. Ditlantas Polda Jambi mengeluarkan kebijakan menggratiskan biaya balik nama kendaraan bermotor mulai bulan Agustus 2023 ini. Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi usai menggelar rapat bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi, Jasara Harja, dan Bank Jambi. Berdasarkan keputusan rapat itu, semua biaya balik nama kendaraan bermotor atau BPNKB atau BBN2 digratiskan mulai 1 Agustus 2023. Biaya balik nama, ganti warna, hingga pengurusan lainnya tidak dipungut biaya. Penggratisan biaya balik nama kendaraan bermotor tersebut akan berlaku selama 3 bulan hingga Oktober 2023. Masyarakat diminta untuk memanfaatkan kebijakan tersebut. Tanggal 1 Agustus untuk bebas biaya BBN2 dan juga bebas biaya balik nama berikut rubah sifat itu sudah diberlakukan. Jadi pengenaan biaya pajak terkait dengan BBN2, pajak BBN2 bukan pajak pokok kendaraan ya, BBN2 itu dihapuskan. Namun demikian kalau untuk biaya pajak tetap ini. Meski biaya balik nama digratiskan, untuk pembayaran pajak kendaraan akan tetap dikenakan biaya. Selain menggratiskan biaya balik nama, polisi juga menghapus pajak progresif. Hal tersebut lantaran kebijakan pajak progresif membuat pemilik kendaraan meminjam data orang lain. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Meski lolos dalam tahapan menuju kota pintar atau Smart City, Pemkab Batanghari saat ini baru merancang konsep dari program tersebut. Ditargetkan program itu dapat terlaksana pada tahun 2024. Sebagai salah satu daerah yang lolos dalam tahapan pengembangan kota pintar atau Smart City, Kabupaten Batanghari kini mulai merancang konsep atau master plan untuk melihat potensi daerah dalam mencapai program tersebut. Keterlibatan dari seluruh sektor terkait perlu dilakukan dalam mendukung capaian Smart City. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Batanghari Amir Hamzah mengatakan, semua kecamatan di Kabupaten Batanghari akan dilibatkan pada setiap pelaksanaan pengembangan kota pintar. Salah satunya dengan tetap menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Selain untuk meningkatkan efisiensi, upaya itu juga untuk memperbaiki pelayanan publik, sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga. Smart City menggali potensi bagaimana mendigitalkan, mendorong kemajuan daerah lewat digitalisasi.
dengan menyongsong kemajuan zaman. Semua sampai ke desa. Sampai ke desa. Salah satu nanti indikatornya kita akan coba peningkatan SPBE kita, sistem pemerintah berbasis elektronik untuk semua elemen. Ya alhamdulillah juga nilai SPBE kita kan di kemarin sudah lumayan bagus dan ini salah satu nanti mau arahnya ke situ. Pemkab Batanghari menargetkan pada tahun 2024 program Kota Pintar dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, nilai tukar petani Provinsi Jambi pada bulan Juli naik 0,93% dibandingkan NTP bulan Juni 2023. Sementara NTP Provinsi Jambi masih berada pada urutan ketiga di antara 10 provinsi se-Sumatera, yaitu sebesar 133,79 poin. Berdasarkan data BPS Provinsi Jambi, hasil pemantauan harga-harga perdesaan di 10 kabupaten kota di Provinsi Jambi pada Juli 2023. NTP Provinsi Jambi naik 0,93% dibanding NTP Juni 2023, yaitu dari 132,55 menjadi 133,79 poin. Peningkatan NTP pada Juli 2023 itu karena naiknya indeks harga hasil produksi pertanian lebih tinggi dibanding kenaikan yang terjadi pada indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun kenaikan pada biaya produksi dan penambahan barang modal. Kepala BPS Provinsi Jambi, Agus Sudibyo mengatakan, kenaikan NTP Juli 2023 dipengaruhi naiknya NTP di dua subsektor pertanian, yakni subsektor tanaman hortikultura sebesar 7,15% dan subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 0,94%. Sementara itu, 3 subsektor pertanian mengalami penurunan NTP, yaitu subsektor tanaman pangan sebesar 1,13%, subsektor peternakan sebesar 1,90%, dan subsektor perikanan sebesar 0,90%. NTP periode Januari hingga Juli 2023 Provinsi Jambi mengalami peningkatan 2,92% dibanding NTP tahun 2022 pada periode yang sama. Agus Sudibyo menjelaskan, perubahan tertinggi terjadi pada subsektor tanaman pangan, yakni sebesar 6,44%. Sementara itu, subsektor peternakan mengalami penurunan terdalam, yaitu sebesar 3,87%. NTP Januari hingga Juli 2023 tertinggi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat, yakni sebesar 148,67 poin, dan terendah terjadi pada subsektor peternakan sebesar 96,02 poin. Sensus pertanian berakhir hari Senin kemarin, dan di momen ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jambi yang sudah membantu petugas kami dengan memberikan data yang valid. Untuk realisasinya kita belum bisa bicara karena datanya belum bisa diolah. Kami hanya punya monitoring secara internal, tapi monitoring internal itu belum bisa kita publish ya, karena datanya belum diolah. Tapi secara umum kita sudah mencapai target 100% dari yang disyaratkan oleh kondisi awal. Seperti itu. Terima kasih banyak sekali lagi. Agus Sudibyo menyampaikan, pada Juli 2023 NTP Provinsi Jambi masih berada pada urutan ketiga di antara 10 provinsi se-Sumatera, yaitu sebesar 133,79 poin. NTP tertinggi tercatat di Provinsi Riau, yaitu sebesar 148,31 poin. Madon Judani Yaji Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, Effendo Halomoan Sitohang, pemuda asal Kasangpudak, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, dilaporkan hilang. Effendo pergi dari rumah sejak tanggal 11 Mei 2023 atau sekitar 3 bulan yang lalu. Seorang pemuda bernama Effendo Holomoan Sitohang yang tinggal di lorong sentra RT 6 Desa Kasangpudak, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, telah dilaporkan hilang sejak 3 bulan lalu. Anak kedua dari 4 bersaudara ini meninggalkan rumahnya pada tanggal 11 Mei 2023 dan pihak keluarga telah melaporkannya ke Polsek Kumpe Ulu. Namun hingga kini, pria berusia 37 tahun tersebut tak kunjung ditemukan. Ibu kandung Effendo Holomoan Sitohang, Nurbaiti Butar-Butar, mengatakan saat terakhir pergi dari rumah, Effendo menggunakan baju berwarna merah dan hanya membawa uang sebesar Rp500.000. Effendo memiliki ciri fisik tinggi, putih,
kurus dan memiliki sifat yang sedikit malu. Sang ibu menjelaskan, Effendo Holobuan Sitohang setiap harinya bekerja membantu kedua orang tuanya dan sering merasa minder karena hanya dia satu-satunya anak laki-laki, sedangkan ketiga saudaranya perempuan. Kepergiannya dari rumah dikarenakan terdapat sedikit permasalahan dengan orang tua, dan pihak keluarga sangat berharap anaknya dapat kembali lagi ke rumah. Saya adalah ibunya Effendo Holobuan Sitohang. Pada tanggal 11 bulan 5 2023 dia keluar dari rumah jam 8 malam. Sampai sekarang belum pulang anak kami itu. Kami berdoa pada Tuhan supaya dikembalikan, tapi tidak ada titik terangnya. Bagaimana sampai sekarang tidak pulang anak kami ini. Tolong bagi siapa yang melihat anak kami ini, tolong diinformasikan pada kami yang ada nomornya nanti, yaitu melalui adiknya, saudaranya. Bagi masyarakat yang mengetahui keberadaan Effendo Holobuan Sitohang seperti ciri-ciri di foto, silakan menghubungi adik bungsunya Ayu Mastura Sitohang di nomor HP 0822 8027 2211. Andri Wijaya, Januar Hadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Cynthia Permana. Dan saya Rahmadani Putri bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.